Selamat pagi semuanya kelas 12 IPA ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, rangkaian bolak-balik ya, rangkaian bolak-balik. Uh, Kemudian di dalamnya itu terdapat rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor pada tegangan bolak-balik. Nah, kalau sebelumnya di tegangan DC ya, kalau tegangan DC itu kan kalau yang namanya apa? Yang namanya sumber tegangan dulu kita menuliskan kalau sumber tegangan itu gambarnya seperti ini. Nah, jadi yang satu panjang, satu pendek gitu ya. Tulisannya bagus ya. Satu panjang, satu pendek, kemudian ada seperti ini. Nah, ini adalah lambang baterai ya, baterai. Jadi ini ada plus, ada min. Jadi ini adalah sebuah baterai gitu ya. Baterai itu kan bentuknya seperti ini ya. Jadi ini plusnya, yang ini minnya. Atau misalnya juga bisa juga akumulator atau aki ya, aki pada motor, aki pada mobil. Ini ada plusnya dan ada minusnya. Nah, kalau di tegangan bolak-balik itu gambarnya seperti ini. Jadi seperti ini, gitu. Ini artinya dia tegangannya bolak-balik. Nah, kenapa tegangan bolak-balik? Karena kalau kita ukur dengan menggunakan alat namanya osiloskop seperti ini, kemudian kita hubungkan ya. Nah, nanti akan tergambar si tegangannya itu naik turun, tegangannya naik turun. Tegangannya naik turun. Nah, jadi naiknya kalau misalnya listrik rumah itu kan 220 volt ya, 220 volt. Jadi dia naik sampai 220 berapa, kemudian turun 0, kemudian minus, terus naik lagi, minus lagi. Meskipun kenyataannya kalau kita ukur dengan apa namanya, dengan multimeter ya, kita tancapkan ke listrik di rumah. Kalau rumah itu kan dia bolak-balik ya, kan bukan pakai baterai kan rumah kita ya. Nah, ini bolak-balik kita tancapkan, ini akan terlihat 220 volt, 220 volt. Tapi pada kenyataannya sebenarnya gambarnya seperti ini, naik turun, naik turun. Ini bolak-balik, bolak-balik gitu. Tapi kalau diukur 220 volt. Nah, di yang kita ukur itu sebetulnya disebutnya adalah tegangan efektif. Jadi tegangan efektif itu kalau kita ukur pakai multimeter, nah itu yang kita lihat itu adalah tegangan efektifnya. Kalau yang sebenarnya kita lihat menggunakan osiloskop, gitu bedanya ya. Jadi yang kalau tegangan sebenarnya kita bisa menggunakan osiloskop, gambar seperti ini. Tapi kalau pakai yang ini kan nggak ada grafiknya. Yang terlihat itu angkanya, dan angkanya kan akan naik turun. Nah, saking cepatnya naik turun itu 220, 0, minus 220 gitu kan. Nah, naik turun itu akan terlihat satu angka saja di sini yang disebut dengan tegangan efektif. Nah, tegangan efektif itu kalau menggunakan rumus itu tegangan efektif itu adalah tegangan maksimum dibagi akar 2. Besarnya seperti itu. Nah, yang disebut dengan tegangan maksimum itu adalah ketika naik tertinggi. Nah, ini berapa tegangan tertingginya berapa? Itu yang disebut dengan tegangan maksimum. Dibagi akar 2, maka itu yang akan muncul di multimeter. Bukan hanya tegangannya, jadi karena tegangannya juga naik turun ya seperti ini. Arusnya pun juga naik turun seperti ini, dia naik turun juga sama. Jadi di sana itu ada I maksimumnya juga ada, gitu ya, I maksimum dan juga ada I minimum gitu ya, seperti tegangan juga sama juga. Jadi ada naik dan turun seperti ini. Nah, di sini kita akan membahas kalau si tegangan bolak-balik ini, kemudian kita akan hubungkan dengan komponen-komponen resistor, induktor, dan kapasitor ya. Pertama kita akan
lihat bagaimana kalau dia si tegangan bolak-balik ini kita hubungkan dengan resistor. Nah, jadi resistor itu kan gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, resistor itu kan seperti ini. Ini kan apa namanya hambatan ya, hambatan kemudian dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, tegangan bolak-balik ini dia mempunyai rumus ya untuk tegangan bolak-balik itu. Rumusnya adalah karena kan dia naik turun, jadi V itu adalah sama dengan V max dikali sin WT. Oke, tapi kita tidak akan membahas dulu ini ya. Kita akan membahas dulu bagaimana kalau si tegangan bolak-balik ini dihubungkan dengan resistor. Nah, ketika kalau kita lihat ya, jadi di sini kita akan melihat bagaimana kondisi arus dan kondisi tegangan. Nah, jadi misalkan yang disebut dengan tegangan dari sini ya, tegangannya itu dia akan naik turun seperti ini. Nah, ini adalah gambar tegangannya. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar tegangan pada osiloskop ya, osiloskop untuk rangkaian yang mempergunakan resistor. Untuk rangkaian yang menggunakan resistor. Nah, bagaimana dengan arusnya? Arusnya masih belum ada perubahan ya. Jadi arusnya juga seperti ini, sama. Nah, kalau kita sandingkan gitu dua gelombang ini. Nah, ini memang gambarnya kurang bagus ya. Ini dia berimpit ya, berimpit atau apa namanya itu? Ya, berimpit. Jadi ada di satu titik ya, ada di satu titik. Di sini dia berimpit apa namanya? Arus dan tegangannya. Jadi dia tuh mempunyai fase yang sama gitu. Fasenya yang sama. Dia punya fase yang sama ya. Jadi ketika tegangannya naik, arusnya juga ikut naik. Ketika tegangan turun, arusnya ikut turun. Ketika tegangannya nol, arusnya juga ikut nol gitu. Jadi di titik-titik ini, ketika V-nya itu nol, I-nya juga itu adalah nol gitu. Jadi makanya ini sefase. Ketika V-nya mencapai titik terendah, I-nya juga mencapai titik terendah. Ketika kemudian dia nol lagi, V-nya tegangannya, I-nya juga nol lagi gitu. Jadi gitu. Jadi apa namanya sefase ya, sefase. Jadi ini V dan I ya, dia sefase. Nah ini waktu. Oke, nah sefase. Sekarang bagaimana kalau sumber tegangan, kemudian kita hubungkan dengan yang namanya induktor. Ini induktor ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan induktor, ya, jadi rumusnya IC Li ya, Li. Jadi artinya dia akan pada induktor itu si tegangan itu dia akan terlambat daripada arus gitu. Dia akan terlambat daripada arus. Jadi maksud saya gini. Jadi arusnya kan tadi ini ya. Arusnya adalah ini. Oke, ini arusnya. Nah, untuk tegangan pada induktor karena dia menggunakan induktor, maka tegangan pada induktor itu dia akan terlambat. Jadi seperti ini. Nah, gitu. Jadi arusnya tetap ya. Di sini si tegangannya terlambat. Gitu. Naik turunnya itu terlambat. Jadi dia tidak sama fasenya. Jadi ada beda fase di sini. Ada beda fase ya. Ada beda fase gitu. Nah, jadi di sini ada beda fase. Jadi kalau di sini tadi fasenya sama ya. Fasenya sama. Oke.
Fase itu bisa dituliskan seperti ini. Sorry. Nah, kalau di sini tidak ada beda fase. Kalau di sini ada beda fase. Jadi ada fase arus begitu ya. Ada ini berbeda dengan fasenya tegangan. Gitulah ya. Nah, tegangan itu lebih jadi terlambat begitu. Nah, ini namanya induktor ya, induktor. Jadi induktor itu yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi kalau ada kumparan seperti ini namanya induktor. Jadi kawat yang bergelombang seperti ini, jadi tegangan bolak-baliknya itu akan diperlambat sama dia, diperlambat ya. Di kunci-kuncinya dia memperlambat tegangan, memperlambat. Kemudian yang ketiga ini adalah menggunakan kapasitor ya, kapasitor. Oke, biar terlihat ininya judulnya. Oke. Nah, ini namanya induktor ya. Induktor dia jadi kembali. Oke. Nah, induktor dia tadi memperlambat tegangan ya, memperlambat fase tegangan. Nah, gitu. Oke. Nah, satu lagi adalah kapasitor. Kalau kapasitor itu kebalikannya. Jadi kalau kapasitor itu bukan memperlambat, tetapi dia akan mempercepat. Saya copy aja yang ini ya. Nah, jadi kapasitor ini dia mempercepat fase tegangan. Kalau bentuk kapasitor bentuknya macam-macam ya. Kalau di ada yang bentuknya seperti ini, gitu ya. Ada yang bentuknya itu seperti ini ya. Nah, ada yang warna warna biru, macam-macam ya. Kalau di televisi tabung dulu banyak sekali kita temukan kapasitor ya yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau hambatan kalau hambatan itu bentuknya seperti ini, kecil ya. Kalau hambatan itu bentuknya kecil. Sini ada garis 3. Nah, gitu, ini hambatan. Nah, ini kapasitor. Dia mempercepat fase tegangan. Nah, karena mempercepat, jadi kalau arusnya itu seperti ini. Nah, ini yang jadi standarnya arus ya. Nah, si tegangannya dia lebih cepat. Nah, kira-kira ginilah ya. Nah, jadi ini untuk ilustrasi saja, ilustrasi. Gitu. Nah, untuk menjelaskan hal ini maka diperkenalkan yang namanya derajat fasor ya. Oke. Nah, jadi derajat fasor ini berfungsi untuk menjelaskan fase, menjelaskan fase-fasenya. Oke, ya. Nah, jadi ini adalah untuk menjelaskan berapa perbedaan fase ya, perbedaan fase antara arus dengan tegangan ya. Kalau yang tadi ini kan V atau T ya,
Kemudian di sini ada T, ada waktu. Ini juga sama, ini semuanya V, I ya. Di sini T. Ini ada kan ada V, ada I ya. Ada V, ada I, kemudian ini T. Nah, kalau yang ini di sini V dan di sini I. Nah, gitu ya. Ini tegangan dan ini arus. Nah, ini tegangan dan ini adalah arus, gitu ya. Nah, yang jadi standar kan arus ya. Yang jadi standar itu arus. Jadi kalau saya gambarkan si arus itu posisinya begini. Nah, ini adalah garis arus ya, garis arus. Nah, jadi misalnya arus itu ada pada posisinya 0 derajat gitu ya. Jadi ini anggap saja sebagai koordinat kartesius ya, koordinat kartesius. Jadi ada di 0 derajat. Arus itu ada di 0 derajat. Nah, kalau pada pada resistor, kalau pada resistor V juga itu ada di sini, ada di 0 derajat. Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi baik I maupun V itu ada di 0 derajat. Artinya sefase gitu. Sefase ini, sefase. Sudutnya sama. Oke, biar lebih paham lagi kita lihat yang induktor nih ya. Oke. Nah, kalau yang induktor, kalau ini kan kalau arus itu di 0 derajat. Jika arus itu ada di 0 derajat, begitu ya. Oke. Arusnya ada di 0 derajat. Oke. Nah, tegangannya itu kan tadi induktor itu dia memperlambat fase tegangan ya, memperlambat fase. Ya. Oh, ini ada ini ya. Jadi begini. Jadi yang saya maksud adalah si V ini ada di atasnya. V ini ada di atasnya. V ini dia ada di atasnya. Nah, V ini ada di atasnya. Oke. Nah, ini adalah V-nya siapa? VL ya. Kalau yang tadi ini adalah VR. Oh ya, mungkin ini ada kesalahan ya. Jadi begini, untuk sekali lagi ini gambarnya betul ya. Jadi si ini yang disebut lambat itu kalau kita gambar di sini dia bukan lebih lambat ya. Pada induktor itu tegangan itu kan di sini di belakang. Kalau kita lihat gambar kalau ini seperti orang yang berlari ya. Ini sepertinya si arus ini lebih cepat daripada tegangan. Tapi pada hakikatnya sebetulnya bukan tegangannya terlambat. Justru si tegangan ini lebih cepat. Jadi ketika di nol, di startnya kan di sini. Ketika di start, si tegangan tuh udah naik. Nah, tapi kalau arus kan baru. Jadi ini kebalik, maaf ya. Kesalahan konsep. Ya, jadi untuk induktor ini bukan memperlambat, tetapi ini justru mempercepat. Sorry. Mempercepat. Nah, kenapa disebut mempercepat? Karena tegangannya ini udah duluan. Jadi ketika start di 0, si tegangan udah naik. Tapi si arus masih 0. Nah, gitu ya. Sedangkan kapasitor ini memperlambat. Nah, gini ya. Memperlambat. Rumusnya yang paling mudah itu rumusnya gini aja. Prinsipnya ada LIC ya. Nah, LI
IC. Nah, jadi kalau pada induktor itu E dulu baru I arus, gitu ya. Kalau pada C I dulu, kemudian tegangan. Nah, kita lihat di sini kapasitor. Di kapasitor ini yang duluan start itu adalah arusnya dulu. Arusnya dulu, kemudian baru setelah di sini baru tegangannya baru naik gitu. Atau kalau mau dilanjutin kan ini kan begini. Masih minus gitu kan. Jadi arus sudah di nol tapi si tegangan masih minus atau belum start gitu. Gitu ya. Dah, jadi di sini di fasor ini disebutnya fasor ya. Fasor itu singkatan daripada fase vektor. Fasor. Jadi ini untuk memperlihatkan fase vektor. Nah, jadi di fase vektornya I sama V di R sama bareng ya. Nah, kalau di induktor ini kita lihat si fase tegangan induktor ini lebih cepat daripada I. Sehingga di sini ada beda fase gitu ya. Ini sudut ini disebutnya sudut beda fase ya. Sudut beda fase. Nah, sudut beda fasenya berapa? Begitu. Nah, oke ya, jadi kita lanjutkan berikutnya untuk yang kapasitor. Untuk kapasitor dia terlambat. Nah, dia terlambat. Jadi si VC-nya terlambat. Terlambat dari arus ya. Oke, jadi yang jadi patokannya kita adalah arus. Nah, gini ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke, paham ya? Nah, ini juga ada sudut fase. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya kapasitor itu yang duluan I-nya ya. Kalau di induktor itu yang duluan V-nya. Nah, kalau di resistor itu bareng. Jadi seperti ini. Oke? Yuk, kita lanjutkan. Boleh kalian minum dulu. Silakan minum dulu. Sudah 23 menit ya. Boleh minum dulu, pause dulu. Oke. Yuk, sekarang saya lanjutkan setelah Anda minum. Nah, bagaimana kalau misalnya ketiga-tiganya digabung ya? Jadi ada R, ada resistor, ada induktor dan ada kapasitor. Kita gabung. Digabung tentu saja di sini tegangannya untuk R ada VR, untuk L induktor ada VL, untuk kapasitor ada VC ya. Nah, ternyata besarnya resistans pertama ya, besarnya resistansi X ya, besarnya resistansi masing-masing adalah sebesar ini. Oke, saya pindahin. Oh, ternyata merusak. Oke, kalau gitu saya ulang lagi. Sini aja deh. Tidak bisa dipindah ya. Nah, jadi besarnya resistansi untuk R, ya besarnya R saja. Satuannya ohm. Jadi kalau tadi kita membicarakan tegangan, kalau ini membicarakan resistansinya dulu ya. Kalau L namanya XL ya. XL itu rumusnya adalah W kali L. Kalau kapasitor disebutnya nulisnya XC itu sama dengan 1 per WC ya. W itu adalah kecepatan sudut, kecepatan putaran. Kecepatan bolak-baliknya siapa? Bolak-baliknya tegangan. Tadi kan tegangan itu bolak-baliknya. Nah, seperti ini kecepatan sudut. Kalau kita mau mencari masing-masing tegangannya ya, maka masing-masing rumus tegangannya itu adalah seperti ini.
Untuk VR ya, untuk VR ini rumusnya tinggal hukum Ohm aja ya, yaitu I dikali R. Gitu kan? Kalau yang ini ya, yang biasa ini hukum Ohm. Kemudian kalau tegangan pada induktor, ya rumusnya berarti I dikalikan WL gitu ya. Atau I kali XL gitu kan, I kali XL. Nah, kalau pada kapasitor VC, ini adalah I dikali XC. Saya tulis dulu XC ya, biar jelas. Kali XC atau sama dengan I kali 1 per WC gitu. Nah, ini adalah VC-nya. VR, VL, dan VC. Ini satuannya semua, tentu saya satuannya adalah volt ya. Semua satuannya adalah volt. Seperti halnya ini satuannya adalah ohm. Ini rangkaian ini adalah rangkaian seri. Karena rangkaian seri maka I-nya ini di mana-mana tetap ya. I-nya ini di mana-mana tetap. Nah, oke ya. Sekarang bagaimanakah derajat fasornya untuk untuk rangkaian seperti ini? Oke, untuk derajat fasornya kita di sini udah ada 2 gambar. Saya naikkan dulu sedikit. Ini dulu ya. Yang ininya kita simpan dulu. Oke. Nah, pertama kita lihat di sini dulu, kita lihat di sini dulu ya. Tadi kan sudah dibahas bahwa kalau kita lihat di fase ya. Kalau yang ini kan fasenya sama dengan I ya. Kalau yang XL fasenya itu lebih cepetan tegangan, di sini lebih terlambat, si tegangannya terlambat. Nah, sehingga si ini itu kan ada 2 ya, ada 2. Atau saya ambil dulu gambar yang tadi dulu. Nah, saya ambil gambar ini aja ya. Nah, saya ambil gambar ini. Nah, oke. Nah, maka di sini akan ada 2 tegangan ya. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, inilah ya. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, jadi V ini ada 2 ya, ada VL dan ada ada VC. Nah, ada VL dan VC. Nah, kita tahu bahwa rumus daripada VL itu seperti ini, VL, VC seperti ini. Nah, kalau kita lihat antara VL dan VC, dia itu saling saling meniadakan. VL dan VC ini saling meniadakan ya. Saling meniadakan. Nah, karena dia saling meniadakan, sedangkan kalau yang R kan sendirian ya. Kalau yang VR mah di sini sendirian dia. Hilang. Loh, hilang ya.
Nah, oke, pokoknya ada ada ya di sini ya. Nah, sehingga untuk V-nya juga itu akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita jumlahkan V-nya itu, jumlah V-nya ya, V total begitu ya. V total itu adalah V total kuadrat begitu ya. Ini akan sama dengan VR kuadrat begitu ya. Ditambah dengan untuk VL dan VC-nya ini adalah VL dikurangi VC dikuadratkan seperti itu. Kenapa? Karena VL dan VC ini yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Jadi dikurangi. Sedangkan kalau VR mah langsung. Kita lihat di sini tinggal VR, VL dan VC. Oke ya. Nah, VL-nya VTOT-nya maksud saya, VTOT-nya itu V total ya. Ini kan kalau kita lihat di sini ini kan ada XR, XL dan XC ya. Nah, kalau ini dijumlah, ini resistansi total ya, resistansi total itu saya tuliskan sebagai huruf Z ya. Ini kan resistansi. Nah, setiap V itu adalah I kali R. Ini I kali XL. Ini I kali XC. Nah, untuk totalnya, untuk total ya, V total itu adalah I kali Z. Nah, I kali Z. Nah, sehingga di sini saya tuliskan I kali Z ya. I kali Z kuadrat. Nah, begitu ya. VR-nya ini adalah I kali R kuadrat atau I kuadrat R kuadrat ya, biar gampang. Nah, ditambah ini masing-masing ada I VL. Oh, sorry, ini bukan oh ya benar gini ya. Ininya XL. Nah, gitu. Dikurangi I kali XC kuadrat. Nah, atau kalau kita tuliskan dalam bentuk akar ya, I kali Z itu adalah akar I kuadrat seperti ini, R kuadrat ya, ditambah ya betul begini ya. Kemudian I-nya ini bisa saya keluarkan ya. I-nya bisa saya keluarkan. I di I kuadrat ya. I kuadrat XL min XC kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, ya. Nah, karena ini ada I, ini ada I kuadrat, ini bisa dicoret. Sehingga Z-nya itu adalah R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, jadi untuk mencari resistansi total atau yang disebut dengan impedansi ya, resistansi total itu disebutnya adalah impedansi. Nah, ini rumusnya adalah akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat seperti ini.
Begitu ya. Jadi kenapa rumusnya jadi seperti ini? Karena derajat fasornya seperti ini. Jadi makanya tadi ada dua gambar. Oh, yang tadi saya udah hapus ya. Ada dua gambar. Kalau misalnya XC-nya lebih besar daripada XL, hasilnya akan jadi seperti ini. Ini kalau sorry, ini warnanya kurang bagus. Ini kalau XL lebih besar daripada XC. XL lebih besar daripada XC, dia akan seperti itu. Jadi yang atas dikurang yang bawah, yang menang yang bawah. Maka akan seperti ini gambarnya. Kalau sebaliknya, kalau misalnya yang atas yang menang, jadi yang atas gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari Z-nya, itu adalah dengan menggunakan rumus Pitagoras. Jadi ini seakan-akan ini adalah segitiga. Oh, nggak bisa digeser. Ini ada error sedikit ya. Oke. Jadi ini bentuknya bisa segitiga ke bawah, begitu ya, atau segitiga ke atas. Nah, segitiga ke bawah atau segitiga ke atas, di mana ya, di mana ini Z. Nah, ini Z. Ini tadi adalah R ya. Ini R-nya, dan ini adalah XL min XC. Begitu. Ini juga sama dengan XL, karena di bawah mungkin bisa jadi XC min XL, boleh juga ya. XC min XL, karena si XC-nya lebih besar. Tapi yang sininya tetap R, di sini tetap Z. Nah, jadi untuk mencari impedansi itu, Z itu, untuk mencari Z, itu caranya adalah ini dibikin segitiga. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya rumus praktisnya ini aja, langsung kita pakai. Rumus praktisnya adalah ini. Jadi Z itu adalah R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Gitu. Ya, oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, di sini kalau misalnya dia ada R, ada XL, ada XC, kemudian kita gabung ya, maka di sini akan kita bisa mendapatkan satu besaran lain yang merupakan gabungan daripada ketiga-tiganya yang disebut dengan impedansi ya. Nah, impedansi itu adalah gabungan daripada R, XL, dan XC, namanya Z. Nah, rumusnya V itu sama dengan I dikalikan dengan Z. Nah, seperti ini ya. I kali Z. Baik, biar lebih mantap, kita akan lihat contoh soal ya. Kita akan lihat contoh soal. Oke, saya cek dulu ini jam berapa. Iya, oke ya, masih ada waktu. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini dia. Ini contoh soalnya dahsyat ini ya. Saya dapatkan dari internet. Bahkan A, B, C, D, wah, sampai dengan Z, A, A, B, B. Wah, hebat sekali ya. Jadi ini kondisinya satu aja seperti ini, diberikan sebuah gambar rangkaian listrik arus bolak-balik. Terdiri dari ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Ya, kemudian ada sebuah sumber listrik bolak-balik seperti ini. Gitu ya. Yang pertama, tentukan A. Wah. Nilai frekuensi sudut sumber listrik. Oke, kita bahas dulu nomor 1 dulu ya. Frekuensi. Yang ditanya apa? Frekuensi. Aduh, kok gini nyoretnya. Ya, gini aja deh. Oh, ini pakai ini ya. Frekuensi. Frekuensi, ya. Oke, untuk mencari frekuensi kita bisa
dapat dari ini ya. Pertama, frekuensi itu adalah F ya. Nah, kita ngambil dari rumus ini bahwa rumus dari V itu rumusnya adalah V max sin WT. Nah, kita lihat dari sini ya. V max-nya 120, W-nya 125. Jadi W-nya diketahui adalah 125. Ini satuannya adalah Hertz ya. Untuk mencari F, ingat rumus bahwa W itu adalah 2pi F begitu. Sehingga F-nya itu adalah 2pi dibagi dengan W. Begitu ya. Atau 2pi dibagi dengan 125. Nah, saya lihat contekan dulu sebentar. Oh, salah ya. Kebalik, maaf. Pantesan kok aneh jawabannya. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi F itu adalah W dibagi 2pi ya. W dibagi 2pi. Nah, W-nya adalah 125 per 2pi. Satuannya Hz ya. Nah, gitu. Seperti itu ya. Ini salah satunya bukan Hz. Kalau yang atas itu adalah radian per detik. Nah, kalau yang atas satuannya radian per detik. Wow, gede sekali penghapusnya. Nah, radian per detik atau RPS. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat yang nomor B. Nilai frekuensi sumber listrik. Kalau yang tadi frekuensi sudut, sekarang nilai frekuensi sumber listrik. Oke. Kita lihat dulu sebentar.